Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal yang berkaitan dengan gerak harmonik sederhana atau getaran selaras. Soal ini standar UTBK atau SBMPTN. Nomor 1. Benda bermasa 0,2 kg diikat pada salah satu ujung bekas yang konstanta bekasnya 25 Newton per meter. Kemudian ujung bekas yang lain diikatkan pada tembok. Dan benda itu bergetar selaras pada lantai licin. Energi kinetik dan energi potensial getaran pada satu periode setelah mulai bergetar masing-masing sebesar 12 Joule dan 4 Joule. Simpangan benda diukur dari titik setimbang saat energi kinetik dan energi potensialnya bernilai sama adalah berapa. Oke, kita jawab ya. Diketahui dalam soal masanya adalah 1/4 kg, sedangkan konstanta bekas 25 Newton per meter. Nah, energi kinetik pada satu periode tertentu adalah 12 Joule, sedangkan energi potensialnya 4 Joule. Nah, yang ditanyakan adalah simpangannya berapa ketika terjadi EB sama dengan EK. Nah, kita tahu bahwa yang namanya dalam getaran, energi mekanik itu adalah jumlah antara EK ditambah dengan EB ya. Jadi EM itu jumlah EK dengan EB. Jadi EK-nya 12 ditambah 4 pada satu periode tertentu ya. Hasilnya adalah 16 Joule. Nah, padahal kita tahu dalam getaran selaras atau GHS, EM itu dirumuskan setengah KA kuadrat, di mana K ini adalah konstanta getaran, yang berarti nanti diisi konstanta pegas. Karena benda ini bergetar pada pegas seperti ini ya. Bergetar bolak-balik seperti ini, bergerak bolak-balik di sekitar titik setimbang dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap. Itu berarti dia ber-GHS. A besar itu amplitudonya ya. Nah, karena di sini EB sama dengan EK, terus saya uraikan, EK itu adalah EM dikurangi EB. Benar ya? Karena EM itu EK plus EB, berarti EK-nya itu EM dikurangi EB. Nah, terus kemudian saya pindahkan EB-nya yang ini ke ruas kiri, jadinya 2 EB sama dengan EM. Nah, akhirnya saya dapatkan 2 kali EB itu dirumuskan setengah KY kuadrat. Ini yang terkait dengan simpangan. Sedangkan EM-nya sudah diketahui tadi ya, sudah kita hitung 16 Joule. Jadi kalau begitu KY kuadrat itu kan sama dengan EM. K-nya itu kita isi konstanta pegasnya 25, EM-nya saya isi 16. Nah, kedua ruas ini lalu kita akar ya. Jadi ruas kiri diakar jadinya 5Y, ruas kanan diakar jadinya 4. Jadi Y-nya kalau begitu ketemu 0,8 meter. Nah, inilah simpangan ketika EP dan EK-nya sama. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A. Berikut nomor 2, jika dibuat terowongan yang menembus bumi sepanjang diameternya dan dijatuhkan benda bermassa M pada ujung terowongan dan percepatan gravitasi di permukaan adalah G, maka benda akan bergerak harmonik sederhana sepanjang terowongan. Anggaplah jari-jari bumi adalah R besar, maka energi kinetik maksimum getaran benda dapat mencapai berapa? Kita jawab ya. Nah, ini yang saya gambar adalah bumi yang dibor, dilubangi di sini hingga tembus ke bawah begitu ya. Nah, sebenarnya bawah atas itu ya relatif gitu kan ya. Oke, kalau Indonesia ini dilubangi terus mungkin tembusnya Amerika gitu kan ya. Oke, perhatikan. Ini misalkan betul-betul lubang ya. Nah, ini sebenarnya soal fiksi. Jadi kalau ini misalkan ada benda dijatuhkan, maka benda ini akan turun, kemudian dipercepat, tapi sampai di sini nanti kecepatannya bisa maksimum ya, di pusat dari bumi. Nah, tapi kemudian setelah itu dia bergerak terus ke sini, itu mendapat perlambatan, nanti sampai di sini dia akan mempunyai kecepatan sama dengan 0, karena diperlambat akhirnya 0, terus dia balik lagi ke sini, terus akhirnya benda ini bergerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Titik setimbangnya adalah titik U, jadi bergetar seperti ini ya. Nah, riwa-riwi. Nah, itu berarti dia tentu saja akan memiliki frekuensi atau periode ya kan. Nah, kita tahu bahwa percepatan gravitasi di permukaan itu adalah G di sini. Nah, dan kita tahu juga bahwa kalau benda bergetar selaras di simpangan terjauh itu percepatan mencapai maksimum. Nah, di simpangan terjauh berarti jarak titik O ke permukaan ini adalah jari-jari dari planetnya, berarti jari-jari bumi. Ini merupakan amplitudonya nanti ya. Jadi itu simpangan terjauhnya. Nah, amaknya dalam getaran itu kan omega kuadrat kali A ya.
Cuma A-nya di sini adalah jari-jari dari planetnya, ya kan? Jari-jari bumi. Nah, jadi kalau begitu amaknya di permukaan, di simangan terjauh, itu adalah percepatan gravitasi G. Ya, kalau di bumi ya sekitar 10 meter per sekon kuadrat itu. Sama dengan omega kuadrat dikalikan R karena A-nya itu R. Nah, jadi omega kuadratnya adalah G per R. Nah, kalau ditanya energi kinetik maksimum, tentu saja akan sama dengan EM. Jadi energi terbesar dalam gerak harmonik itu adalah EM. Oleh sebab itu, berarti EM ini bisa diurai menjadi setengah KA kuadrat, ya kan? Nah, tapi K dalam getaran, konstanta getaran itu adalah massa benda yang bergetar dikalikan dengan omega kuadrat. Jadi K itu rumusnya M omega kuadrat. Nah, sedangkan amplitudonya saya ganti dengan jari-jari bumi, gitu kan ya. Oke, kalau Anda belum tahu kenapa kok K itu M omega kuadrat, ya tontonlah video saya yang membahas teori getaran selaras ya. Jadi EK maknya itu saya ganti aja di sini omega kuadratnya adalah G per R ya, G per R. Lalu saya kalikan dengan R kuadrat. R kuadrat dibagi R tentu saja R. Sehingga EK maknya itu ketemu setengah MGR atau MGR dibagi 2. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, perhatikan pipa berbentuk huruf U yang diisi zat cair dengan massa jenis ruh dan panjang zat cair dalam pipa itu adalah L. Percepatan gravitasi G. Pada salah satu sisi pipa, zat cair ditekan kemudian dilepas sehingga berosilasi harmonik. Periode getaran harmoniknya sebesar berapa ya? Nah, coba perhatikan baik-baik, kita jawab ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini awalnya zat cair dalam pipa U itu kan ketinggiannya sama ini ya terhadap tanah. Misalnya tanahnya di sini ya. Nah, terus kemudian kalau pipa yang sebelah kiri, ini katakanlah ini saya tiup, ya saya tiup, saya kasih hembusan angin gitu. Ini turun sejauh Y. Nah, ini turun sejauh Y, maka otomatis yang sebelah kanan ini akan naik sejauh Y. Jadi ini turun sejauh Y, yang kanan naik sejauh Y, begitu ya. Nah, kalau anginnya sudah kita hilangkan, tidak ada gangguan, ya. Ini tadi kita ganggu sedikit sehingga turun sedikit ya. Nah, turun sejauh Y. Nanti kalau gangguannya dihilangkan, maka zat cair itu akan bergetar seperti ini nanti. Nah, seperti itu ya. Berosilasi seperti ini. Berosilasi itu bergetar ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanyakan di sini adalah periode getaran harmoniknya. Oke, tadi ini kan turun sejauh Y. Ini naik sejauh Y di situ ya. Nah, berarti nanti titik setimbangnya itu yang ini kan. Nah, oke, ini titik setimbangnya. Nah, perhatikan baik-baik. Kita harus mencari gaya pemulih, yaitu gaya yang memulihkan ke kondisi awalnya atau ke kondisi setimbang. Gaya pemulihnya itu adalah berupa berat zat cair setinggi 2Y ini. Nah, 2Y ini kan sama dengan ini ya tingginya. Jadi selisihnya 2Y kan. Jadi yang membuat pulih kembali ke posisi semula, gaya pemulihnya itu adalah berat zat cair sebesar 2Y ini. Nah, makanya nanti dia turun kan, karena berat 2Y itu. Nah, oke, jadi kalau gitu, karena dia bergerak berosilasi, berarti kalau begitu berlaku hukum Newton sigma F M kali A. Nah, sedangkan sigma F, gaya pemulihnya itu adalah, tadi saya sudah bilang, berat zat cair setinggi 2Y ini. Saya beri nama W aksen ya. Nah, ini M kali A, W aksen itu saya urai menjadi M aksen kali G. Jadi M aksen itu massa zat cair setinggi 2Y itu. Kalau M itu apa? Nah, M itu adalah massa zat cair seluruhnya ya, yang bergerak selaras ini, yang bergerak harmonik sederhana ini, ya kan? Nah, terus kemudian M aksen saya uraikan, yaitu massa jenis dikalikan V aksen, massa jenis zat cair ya tentunya. M ini juga saya uraikan rho kali V. V itu adalah volume total dari zat cair ini. Volume totalnya ya. Nah, oke. Saya uraikan lagi V aksen. Volume berat zat cair setinggi 2Y itu adalah A dikalikan 2Y. Nah, kita anggap ini penampangnya berbentuk silinder. Jadi luas penampangnya A dikalikan panjangnya 2Y. Nah, itulah volume dari zat cair sepanjang 2Y itu, ya kan? Jadi A kali 2Y kali G di sini. Nah, volume dari zat cair
sepanjang L itu adalah A dikalikan L gitu kan ya. Nah ini volume jas cair seluruhnya A kali L. Nah sedangkan karena dia bergetar maka A-nya itu omega kuadrat kali Y. Perhatikan di sini ya, A-nya itu saya tulis dengan tanda positif aja atau nilai mutlaknya saja. Omega kuadrat kali Y. Nah kalau Anda menuliskan minus maka seharusnya ini tadi juga minus. Ini minus, itu minus, minusnya hilang. Jadi kalau A-nya ditulis dengan tanda positif, artinya nilainya saja, maka yang sebelah kiri juga kita perhitungkan nilainya saja. Oke, nah sekarang perhatikan rho-nya bisa dicoret ya. A-nya juga bisa dicoret. Y-nya juga bisa dicoret. Nah kalau begitu tinggal berapa ini? Kan tinggal 2G sama dengan L omega kuadrat. Nah 2G berarti L omeganya diuraikan 2pi per periode kan, saya kuadrat. Nah terus kemudian ini berarti L-nya bisa saya pindah ke ruas kiri 2G per L. Lalu saya akar kedua ruas. Ruas kiri akarnya adalah 2G per L. Nah sedangkan ruas kanan akarnya adalah 2pi per T. Nah kalau saya balik, nah, L-nya di atas berarti 2G-nya di bawah. Maka yang ruas kanan T-nya di atas, 2pi-nya di bawah. Saya balik kedua ruas ya. Nah jadi kalau begitu T-nya itu adalah 2pi kali silang ya. T periodenya 2pi akar L per 2G gitu ya. Jadi kalau begitu jika bergetar selaras atau bergerak harmonik sederhana, maka jas cair ini akan bergerak harmonik sederhana dengan periode 2pi akar L per 2G. Jadi jawaban yang tepat adalah B.